Halo, selamat malam. Apa kabar semuanya? Masih berjumpa lagi bersama saya di channel YouTube saya, Rambung Riau Wujud Official. Malam ini mungkin adalah curhat pertama saya di media YouTube. Saya akan memperkenalkan diri saya dulu ya, yang sebenar-benarnya kepada kalian semua. Saya adalah anak terakhir dari 5 bersaudara. Saya adalah anak paling bungsu. Saya anak paling kecil. Dan saya terlahir dari pasangan yang berbeda suku. Ya, ibuku dari suku Mandailing, sudah almarhum. Ibuku Boru Nasution. Beliau bernama Maimunah. Dan ayahku suku Melayu. Ayahku bernama almarhum Kaisi. Dan saya mempunyai 4 saudara kandung, dengan saya 5. Yang pertama itu kakak saya, namanya Mariamah. Yang kedua Mardiana. Yang ketiga Hendra Gunawan, Sri Gunawan. Yang ketiga Sri Wulandari. Dan yang keempat Sri Wulandari. Yang ketiga Gunawan. Dan saya yang terakhir. Tapi nama saya selalu berubah-ubah. Nama lahir saya adalah Siswoyo. Kenapa nama saya Rambung Riau Wujud di media sosial? Karena nama itu adalah nama pertama kali saya menggunakan media sosial. Ada latar belakang dan sejarahnya. Dulu saya itu di kampung. Orang tua saya kehidupannya sebagai petani karet, di mana pohon karet itu banyak sekali mengeluarkan getah yang menghasilkan uang. Kalau dijual harganya sangat mahal sekali. Terinspirasi dari itu, karena saya pun ikut juga menyadap karet ataupun menderes ya bahasa kami ya. Jadi nama saya Rambung Riau Wujud terinspirasi dari itu. Tetapi karena nama saya sudah diganti menjadi Rahmat oleh salah satu guru saya di Kalimantan dulu ya, di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Lalu nama saya diganti Rahmat. Waktu almarhum ibu saya masih ada, nama itu sempat diupah-upahin. Jadi nama saya Rahmat. Jadi tidak ada Siswoyonya lagi. Tetapi karena di KTP, ijazah, rapor dan lain-lain itu tidak bisa dirubah ya. Jadi ya beginilah. Nama saya tidak mungkin bisa dirubah, tapi nama saya Rahmat. Dan Rambung itu sekarang saya artikan aja menjadi Rahmat Bungsu. Saya anak yang paling bungsu dari 5 bersaudara. Ya itulah sedikit perkenalan diri saya dan identitas saya. Saya beragama Muslim. Saya beragama Islam. Dan saya berasal dari keluarga yang taat di kampung.
Orang tua saya selalu berpindah-pindah tempat. Dari satu kampung ke kampung lain yang jauh di Riau, Rokan Hilir sana. Dan hampir sebagian hidup saya itu berpindah-pindah tempat dan sampai sekarang. Dasarnya saya anak orang kampung, anak hutan, anak yang sering tinggal di ladang-ladang. Bahkan jauh dari kemegahan kota-kota, jauh dari bingar-bingar kota besar, apalagi seperti Jakarta. Dari kecil saya diajarkan mandiri. Dari masih anak-anak, masih kecil ya, saya sudah berjualan, berdagang sayur-sayuran, buah-buahan, dan apapun itu. Almarhum ibu saya adalah seorang penyanyi qasidah, sekaligus guru marawis, guru rebana marhaban di kampung. Ya, begitulah kehidupan saya, masa lalu saya sewaktu kecil. Dari kecil saya tidak pernah gugur dari ranking 1. Kalaupun ada, hanya gugur menjadi sekali saja. Tapi lebih banyak ranking 1. Tapi ranking dan kepintaran tidak menjamin seseorang itu akan berhasil ataupun menjadi seperti apa yang diinginkan. Saya sudah merasakan itu. Karena banyak sekali teman-teman sekolah saya, teman-teman seperjuangan saya yang menjadi orang sukses sekarang, yang mencontoh belajarnya dengan saya, yang mencontek dengan saya. Padahal pada saat itu saya adalah ranking 1 dari semua siswa-siswa yang ada. Kehidupan saya yang sangat sederhana di kampung, jauh dari kata kemewahan. Berbanding terbalik ketika saya sampai di ibu kota Jakarta pada tahun 2007. Saya cuman mencapai pendidikan kelas 1 SMA saja. Cuman sampai kelas 1 SMA saja. Kenapa? Karena pada saat itu saya tidak naik kelas. Saya tidak naik kelas bukan karena saya bodoh. Saya selalu mendapat juara dari kelas 1 SD sampai 3 SMP, sampai nilai saya terbaik. Saya selalu juara kelas. Tapi memang ada salah satu guru yang saya tidak mau membahas itu ya, yang saya sangat kecewa sekali sebenarnya dengan beliau. Tapi ya sudahlah. Hari-hari saya di kampung selalu berdagang dari kecil.
pedagang sayuran, pedagang buah-buahan, ikan, bahkan gak jarang saya berjualan dari pasar ke pasar. Saya menggunakan sepeda dengan keranjang. Saya jualan buah semangka, buah jengkol, ikan. Kadang saya jual ikan lais, ikan gabus, ikan lele. Kalau ikan lele di kampung itu bukan seperti ikan lele di kota. Ikan lele di kampung itu namanya ikan limbat. Itu seperti ikan lele, tapi bukan ikan lele yang di kota itu dimakan pakai kotoran-kotoran biasanya kan. Kalau di kampung tuh murni ikan lelenya di kampung. Kadang saya menjual jengkol, kacang panjang, ubi, dan lain-lain. Dan inilah real kehidupan saya dari hutan. Pada saat itu yang masih hutan kampung saya, masih hutan banget, bahkan mungkin saat ini pun. Tapi pada saat itu masih sangat hutan. Dan pada saat itu jangankan ke kota Jakarta, kota kecil saja seperti Duri, bahkan untuk ke kampung saja, kampung kecamatan itu hari raya Lebaran setahun sekali saya baru bisa nyampe pada saat itu ke Tanjung Medan gitu. Mungkin curhat saya sampai di sini dulu ya. Ini curhat satu, siapa saya dan di mana kampung saya, asal muasal saya. Nanti di next video saya akan cerita saya sudah kemana-mana saja dan di mana-mana saja saya berada. Video ini saya dokumentasikan untuk ke YouTube supaya siapa yang pengen tahu siapa sih saya itu sebenarnya, ya inilah saya. Nama asli saya itu Rahmat. Dulu nama asli saya Siswoyo, tetapi diganti menjadi Rahmat. Tetapi di provinsi manapun saya bekerja itu selalu nama saya dengan nama yang berbeda-beda lagi. Itu dikarenakan saya menggunakan ijazah palsu. Dalam bekerja saya menggunakan ijazah palsu. Ya, nanti akan saya setuntas-tuntasnya di channel ini. Jadi saya bisa berkeliling Indonesia itu dengan menggunakan ijazah palsu. Ijazah asli saya ditahan di salah satu perseroan terbatas yang sampai sekarang belum dipulangkan. Kita tunggu videonya di next time. Inilah curhatku malam ini. Dah.